Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita insyaallah masuk pada pembahasan sifatul afwi wal maghfirah wa rahmah wal issa wal qudrah. Ini sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kepemaafan Allah Ta'ala, pengampunan Allah Ta'ala, sifat rahmah dan izzah serta qudrah. Sebagaimana telah kita selalu ulang-ulang bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa melakukan tahrif atau penyimpangan makna, tanpa melakukan takyif atau menggambarkan bagaimananya, dan tanpa melakukan taktil, yaitu tidak melakukan penolakan. Tetapi menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT tanpa melakukan itu semuanya tadi. Tasbih atau tamsil, tahrif, takyif, taktil. Dan yang terus selalu kita ingat bahwa semua apa yang Allah turunkan, Allah jelaskan dalam Al-Quran itu semuanya itu disampaikan dengan ilmu Allah Ta'ala. Anzalahu bi'ilmillah. Itu semuanya disampaikan dengan ilmu Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul semuanya berdasarkan ilmu, bukan kebodohan. Yang kedua, semua perkataan Allah adalah kejujuran, tidak ada kedustaan. Waman asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Sehingga semua yang Allah sampaikan adalah kejujuran. Tidak ada kedustaan. Tidak ada penyesatan. Dan yang ketiga, bahwasanya semua yang Allah sampaikan adalah dengan ungkapan terbaik. Ungkapan yang paling fasih. Waman ahsanu minallahi haditha. Mana ada yang lebih baik dibandingkan pembicaraannya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Sehingga Al-Quran ini turun dengan ilmu Allah. Semuanya adalah kejujuran. Ungkapannya ungkapan yang terbaik. Dan Allah adalah zat yang sangat menginginkan bayan penjelasan pada manusia. Sehingga termasuk dalam mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala. Tidak sebagaimana ahlul bid'ah. Di antara mereka ada yang menolak semua nama dan sifat. Di antara mereka ada yang menolak yaitu sifat, menetapkan nama. Di antara mereka yang menolak sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat dengan cara mentahrif. Dia menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat dengan cara mentahrif. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan. Dan ini semuanya masuk dalam kelompok Mu'attilah. Mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kita masuk pada sifatul af. Sifat pemaaf bagi Allah Ta'ala. Allah menyebutkan diantaranya dalam ayat yang pertama, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-149. Surat An-Nisa, surat yang ke-140, yaitu 9. Silakan simak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tubtu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu intu betul khairan, seandainya kebaikan itu kalian lakukan dengan terang-terangan, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan. Melakukan kebaikan itu asalnya bagaimana kita berusaha untuk
prinsipnya adalah bagaimana amal kebaikan kita lakukan dengan ikhlas. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fenomena ikhlas yang melatih seorang itu dia bisa ikhlas atau bisa melatih seorang itu terdidik ikhlas adalah gemar menyembunyikan kebaikan. Gemar menyembunyikan kebaikan. Sehingga banyak sekali ayat-ayat atau hadis Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan menyembunyikan amal. Yang dengan menyembunyikan amal itu dia tidak berharap kepada siapapun. Sehingga tidak peduli dengan adanya orang yang melihat atau tidak melihat. Dia hanya mengharapkan apa yang datang dari Allah, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali keutamaan menyembunyikan amal seperti dalam beberapa hadis Nabi. Inna shadaqata sir, sesungguhnya sedekah yang sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi, tudfi'u ghadabar Rabb, akan bisa memadamkan kemarahan Allah Rabb Ta'ala. Ketika Nabi bicara tentang 7 orang yang mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah dari kiamat kelak. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluh ma yunfiqu yaminuh. Orang yang mereka ini bersedekah, saking tersembunyinya sedekah yang dia keluarkan itu, tangan kirinya itu nggak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Orang biasanya itu bisa tidak cerita dengan orang lain, tapi dengan kawan dekat, itu dia akan senantiasa cerita. Ini sampai kawan dekatnya aja nggak tahu. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, orang ini orang yang sangat menyembunyikan amal. Demikian pula Nabi katakan pula warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang mereka ini berzikir kepada Allah, mengingat Allah khalian ketika sendirian, tidak di depan mata orang, tidak di depan banyak orang, dia ketika sendirian, hanya Allah yang mengetahui. Lalu air matanya meleleh karena takut kepada Allah SWT. Ini adalah orang yang mereka menangis saat hanya antara dia dengan Allah Ta'ala. Tersembunyi. Bukan di depan kamera, bukan di depan ribuan manusia, tapi hanya Allah yang melihat dia. Ini adalah keutamaan melakukan amal tersembunyi. Di antara cara untuk mengikhlaskan amal adalah bagaimana kita suka menyembunyikan amal. Tentu sesuatu yang bisa disembunyikan. Amal-amal sunnah, amal-amal wajib yang tidak disembunyikan tentu nggak boleh kita sembunyikan. Kita tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah sholat jamaah. Alasannya apa? Alasannya khawatir ya tidak menyembunyikan amal, khawatir menampakkan amal. Nggak bisa, bukan begitu. Yang dimaksudkan menyembunyikan amal itu amal-amal yang sekiranya bisa disembunyikan. Adapun amal yang wajib harus nampak, ya harus nampak. Akan tapi, seandainya amal itu dinampakkan itu akan membawa maslahat, bisa menggerakkan orang-orang yang mereka tadinya tidak tergerak, maka ini tentu lebih baik. Asalnya amal itu bagaimana tersembunyi, sehingga betul-betul dia ikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Tapi suatu saat boleh jadi dia menuntut amal itu dia lakukan dengan terang-terangan. Dia lakukan dengan terang-terangan. Contohnya adalah ketika Nabi SAW
menyemangati para sahabat untuk berinfak atau sedekah karena Nabi melihat ada sekelompok orang yang sangat mengenaskan. Sampai akhirnya datang orang yang mereka itu datang dengan segendong bahan makanan, kemudian ditiru oleh orang lain juga melakukannya serupa. Sampai Nabi berseri dan mengatakan man sana sunatan hasanatan. Barang siapa yang mereka sunnah yang hasanah. Ini menampakkan amal karena ada tujuan diantaranya bisa menggerakkan orang lain. Menampakkan amal dan bisa menggerakkan orang lain. Maka apabila orang menampakkan amal dan bisa menggerakkan orang lain atau ada maslahat yang diinginkan, maka dibolehkan. Sehingga kalau dia menampakkan kebaikan itu, kalau itu adalah memang akan menghasilkan kebaikan, itu juga baik. Artinya boleh. Boleh menampakkan kebaikan untuk memotivasi orang lain agar tergerak pula mengamalkan seperti yang dia lakukan. Ini tidak mengapa. Jadi intu betul khairan, kamu nampakkan kebaikan, atau kamu sembunyikan kebaikan. Di antara kisah para salaf, mereka yang menyembunyikan kebaikan, contohnya adalah Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain ini, dia dikenal oleh orang Madinah bakhil. Dan dianggap keluarganya hanya mengumpulkan uang. Tetapi penduduk Madinah itu mereka terheran dengan sebuah amalan. Setiap malam ada barang sedekah, tapi tidak diketahui siapa yang memberikan itu, yang menaruh barang sedekah itu. Sampai akhirnya kematian atau wafatnya Ali bin Husain, sejak itu tidak ada lagi orang melakukan ini sedekah, atau tidak lagi sedekah yang dia terima setiap malam. Maka baru diketahui bahwasanya mereka yang selama ini memberi adalah Ali bin Husain. Dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sampai orang tidak tahu. Sampai orang menyangka dia bakhil. Ini contoh. Di antara para salaf, ketika mereka berusaha untuk menyembunyikan amal, saat sedang baca Quran, lalu ada orang datang, maka segera ditutup. Dia sembunyikan. Jangan sampai orang melihat dia sedang dalam kondisi membaca Al-Quranul Karim. Mungkin beda dengan kebanyakan kita. Tadinya baca Quran, diulak-walik, nanti jelek. Kemudian datang temannya, langsung buka Quran. Oh, Masya Allah. Sehingga temannya husnudonnya, Masya Allah, saudara saya ini selalu baca Quran. Ini adalah diantara fenomena menyembunyikan amal. Ada lagi diantara para salaf, yang mereka ini kalau puasa sunnah, dia orang pasaran, dia pergi ke pasar dengan bawa makanan. Sehingga keluarganya menyangka dia sarapan di pasar atau di toko. Kemudian di toko, makan itu dia bagikan sama orang, kasihkan sama orang. Kemudian dia pulang makan malam bersama dengan keluarga. Keluarga nyangka dia sedang bermakan malam bersama dengan dia. Padahal dia berbuka. Sampai orang keluarganya aja nggak tahu. Ketika sebagian salaf, ketika salat malam, dia tidur berangkat bersama dengan istrinya, tidur. Ketika istrinya telah tertidur pulas, maka dia turun dari ranjang, salat malam. Istrinya dalam keadaan tidak mengetahui, menjelang subuh, dia kembali ke ranjang, tidur lagi. Dia sangka keluarganya bahwasanya dia adalah ini tidur sebagaimana tadi berangkat tidur. Ini adalah amalan-amalan bagaimana di antara contoh-contoh amalan yang mereka menyembunyikan amal. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in, atau kamu maafkan dari sebuah keburukan, maafkan. Dan amalan memaafkan ini amal yang berat, susah,
sulit. Apalagi memaafkan para orang mereka berbuat buruk kepada kita, sangat menyakitkan kita. Berat. Tapi itulah yang diperintahkan Allah kepada kita. Karena Allah SWT adalah afuwan. Allah itu adalah afuwan, zat pemaaf. Memerintahkan kepada kita untuk suka menjadi pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini diantara nasihat Allah Ta'ala. Jadilah Anda pemaaf. Jadilah Anda pemaaf. Pemaaf itu suka yaitu atau mudah dalam menerima pergaulan orang pada dia. Berbagai macam kekurangan-kekurangan orang dalam mempergauli kita, maka maafkan. Itu prinsip dalam agama kita begitu. Kalau kita menerima pergaulan orang, dan orang itu memperlakukan kita macam-macam modelnya. Ada yang jelek, ada yang betul-betul membuat puasan, ada yang membuat itu betul-betul nggak menyenangkan. Itu ada macam-macam model orang mau bergaul dengan kita. Tapi segala kekurangan orang dalam mempergauli kita, maafkan. Maafkan. Itu kalau sisi kita menerima pergaulan orang. Tapi kalau sisi kita yang mempergauli orang, maka belajarlah untuk seakan-akan orang yang Anda hadapi ini orang paling Anda cintai. Ini adalah bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Dalam prinsip ini bergaul. Allah katakan khudil afwah, jadilah Anda pemaaf. Dan pemaafan ini berat. Seperti yang Allah katakan, la tastawil hasanatu la tastawil hasanatu wasayyi'at. Tidak sama la tastawil hasanatu as-sayyi'at. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. La tastawil hasanatu wasayyi'at. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan yang Anda dapatkan dengan kebaikan. Sehingga antara Anda dengan dia yang tadinya seperti musuh, ada permusuhan, seakan-akan adalah teman yang sangat akrab, teman yang sangat dekat. Seperti sahabat yang kental karib. Tetapi kata Allah, seperti ini berat. Idfa billati ahsan. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim. Tapi tidak akan bisa mewujudkan seperti ini kecuali orang yang mereka betul-betul bersabar, dan tidak akan bisa mewujudkan yang seperti ini menolak keburukan dan kebaikan kecuali orang yang mereka punya keuntungan besar dalam kehidupan mereka. Ini yang diajarkan Allah kepada kita. Jadilah Anda pemaaf. Kenapa? Fa innallaha kana afuwan qadiran. Allah itu zat yang pemaaf lagi maha kuasa. Allah pemaaf. Kepemaafan Allah ada dua macam. Kepemaafan Allah ada dua macam. Kepemaafan yang sifatnya umum, di mana Allah memaafkan segala berbagai macam dosa, maksiat, kesalahan, kekeliruan orang-orang kafir, orang-orang manusia secara umum, dalam pengertian tidak segera mengadab mereka atas kesalahan-kesalahan mereka, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mereka melakukan syirik, mereka melakukan kufur, mereka melakukan maksiat, Allah tetap kasih aja. Allah tetap kasih aja, bahkan terkadang dikasih banyak kepada mereka ini. Itu yang namanya istidrat yang telah kita sering sampaikan. Innallaha idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimu ala ma'asihi
Barang siapa apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dunia yang dia sukai padahal dia itu orang yang senantiasa berbuat maksiat, maka ketahuilah fa innama minhu istidrat. Maka ketahuilah itu adalah istidrat dari Allah Ta'ala. Seandainya kesalahan manusia ini langsung diazab oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan tersisa di permukaan bumi ini. Tidak akan tersisa manusia atau makhluk. Lau yu'akhidullahu bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa setiap perbuatan yang kalian lakukan, setiap salah langsung disiksa, diazab oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini makhluk yang melata, makhluk yang geremet di muka bumi sudah nggak ada lagi. Karena sudah bersih diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah akhirkan sampai waktu yang Allah tentukan. Ini kepemaafan Allah secara umum. Bersama dengan mereka menyakiti Allah, mendurhakai Allah, mereka ini berbuat maksiat kepada Allah, Allah tetap kasih terus apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tidak segera kemudian dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Ini pemaafan. Adapun kepemaafan yang khusus, kepemaafan yang khusus adalah maafnya Allah kepada orang-orang yang bertaubat, yang beristighfar, yang meminta maaf kepada Allah SWT, sehingga Allah maafkan mereka. Allah seru mereka bahkan untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah perintahkan kita semuanya bertaubat, orang mukmin bertaubat. Wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dengan rahmatku. Sungguhnya aku mengampunkan segala dosa. Ini adalah kepemaafan Allah secara khusus. Kemudian di sini Allah mengatakan afuwan qadira. Allah zat yang maha pemaaf lagi maha mampu, kuasa. Bergabungnya dua nama, setiap nama itu memiliki makna yang sempurna. Bergabungnya dua mana lebih memberikan kesempurnaan lagi. Afuwan qadira. Allah memaafkan itu bukan karena kelemahannya. Allah itu zat yang mampu. Allah mau mengazab mereka bisa, melenyapkan mereka bisa. Tidak ada penghalang bagi Allah untuk menghancurkan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mampu, zat yang maha mampu ini, Allah adalah afuwan. Allah itu zat yang maha pemaaf. Sehingga sangat memaafkan manusia. Maka di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang diajarkan untuk banyak-banyak dibaca di bulan Ramadan, khususnya dalam menyongsong Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, afuwun. Tuhibbul afwa, engkau adalah suka, ini sifat pemaaf, suka memaafkan, suka kepemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Dan Allah suka kalau hamba ini pun juga pemaaf. Dan itulah diantara asar daripada iman kepada Allah sang pemaaf. Allah mencintai kepemaafan, maka hendaklah menjadi hamba-hamba yang suka memaafkan. Maka Nabi adalah contoh teladan dalam kepemaafan. Lihatlah, saat Nabi di Mekah 13 tahun di Mekah hampir tidak ada tempat untuk mengembangkan dakwah sampai harus hijrah ke Madinah. Saat kemudian Nabi melakukan Fathul Mekah, mereka sudah tergambar bagaimana Nabi akan membantai habis mereka itu. Sebagaimana kebiasaan penguasa yang mendatangi satu atau mengalahkan menguasai satu kaum. Tapi justru
Nabi katakan kepada mereka, idhabu wa antum tulaqa. Silahkan kalian pergi, kalian bebas merdeka, tidak terkena sanksi apa-apa. Nabi maafkan kepada mereka. Ini tentu adalah akhlak yang sangat luar biasa, pemaaf. Dan di antara akhlak kenabian adalah semakin dikasari, semakin Nabi berbuat baik pada orang tersebut. Sehingga pernah seorang Yahudi menguji akhlak Nabi yang seperti ini, dia semakin kasar kepada Nabi, Nabi semakin berbuat baik kepada dia. Sampai mereka menjadikan masuk Islam. Sampai menjadikan mereka kemudian masuk ke dalam Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sehingga bersama dengan kemampuan Allah, Allah pemaaf. Allah maafkan mereka. Ini adalah kemuliaan, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan, firman Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Surat An-Nur ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mereka memiliki keutamaan di antara kalian dan keluasan kelapangan, dia bersumpah, ayyutu ulil qurba. Jangan sampai dia bersumpah untuk tidak lagi memberi kepada kerabatnya, orang miskin, dan dengan muhajirin, fisabilillah, wal ya'fu, maafkanlah, hendaklah dia memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah dia berlapang dada, yaitu melupakan keburukan yang mereka lakukan. Allah tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Allah tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin seandainya Allah mengampunkan kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah zat yang pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini berkaitan dengan kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan hadithul ifki, tersebarnya berita bohong tentang ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang disebabkan oleh orang-orang munafik yang membuat isu sampai tersebar tuduhan Aisyah berzina. Ceritanya, Aisyah dalam perjalanan bersama dengan Nabi, Aisyah badannya kecil. Aisyah baru keluar dari sekedup untuk sebuah keperluan. Pasukan menyangka Aisyah sudah di dalam sekedup, sehingga diangkat tanpa Aisyah di dalamnya, sehingga pasukan sudah berjalan. Ternyata Aisyah datang ke situ, orang sudah berangkat. Maka Aisyah pun tetap di tempat semula, dengan harapan mereka kalau merasa kehilangan akan kembali ke tempat situ. Aisyah tertidur. Lewatlah Mistah bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini seorang pemuda yang ketika melewati Aisyah, dia kenal Aisyah sebelum turun ayat hijab. Dia hanya mengatakan innalillah. Aisyah terkejut. Kemudian ontanya dijerumkan. Kemudian Aisyah naik ke onta, Mistah menuntun, sampai kemudian di Madinah tersebar isu. Ini sampai tersebar isu perzinahan antara Aisyah dengan Mistah.
Isu ini membuat keluarga Nabi bersedih. Nabi dan keluarganya bersedih. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, sang ayah. Di antara yang terlibat dalam penyebaran berita dusta ini adalah Mistah. Mistah itu masih sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Yang dia ciri-cirinya seperti dalam ayat ini. Dia masih kerabat, ulil qurba. Kemudian termasuk miskin, sehingga dalam tanggungan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Dia termasuk muhajirin fisabilillah. Abu Bakar saat mendengar Mistah menjadi bagian penyebar berita dusta, marah Abu Bakar As-Siddiq. Diputuskanlah pemberiannya selama ini. Dia ini sampai bersumpah tidak akan lagi memberi kepadanya. Ayat ini di antara ayat teguran Abu Bakar Siddiq. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan. Bedanya ayat ini al-afwu, afun dengan ghafurun. Kalau al-afwu, pemaafan itu, dosanya itu dihapuskan. Dihapuskan. Ibaratnya sudah di tip X, sudah hilang, dihapuskan. Tapi kalau al-ghafur, al-ghafar, maghfirah, itu yaitu ditutupi. Ditutupi, al-maghfirah ditutupi. Sehingga bekasnya masih ada, hanya ditutup. Sehingga pemaafan itu lebih dalam maknanya dibandingkan dengan ini maghfirah. Tapi ketika berdiri sendiri-sendiri, maka sama. Intinya, hendaklah dia menjadi pemaaf. Maafkan apa yang ada pada keburukan orang lain itu tadi. Wal yasfahu. Kadang orang sudah memaafkan, tapi hatinya berat. Masih ingat terus keburukan orang. Lalaikan keburukan orang. Wal yasfahu. Ini luar biasa pendidikan akhlak yang Allah ajarkan kepada kita. Maafkan dan lupakan. Kita ini bakatnya itu mengingat keburukan orang. Kalau kita pernah diburukin orang 20 tahun yang lalu masih ingat. Kamu ingat nggak? Dulu kamu ditempeleng sama guru kamu. Oh, sangat ingat, sangat ingat. Oh, itu nggak bisa lupa itu. Keburukan orang itu sangat diingat. Ini Allah perintahkan pada kita itu, ini falyafu wal yasfahu. Hendaklah dimaafkan dan hendaklah dilupakan itu keburukannya itu. Yang diperintahkan pada kita itu supaya mengingat-ingat kebaikannya. Dalam kehidupan suami istri, kalau filenya itu yang diingat itu keburukannya, oh itu gampang nanti itu Brontoyuda terus itu dia akan ini perang terus. Yang Allah katakan apa? Wala tansawul fadla bainakum. Dalam rumah tangga atau dalam pergaulan itu diantaranya jangan lupakan keutamaan diantara kalian. Keburukannya lupakan. Keutamaannya jangan lupakan. Kita enggak. Rata-rata kebaikannya dilupakan, kemudian yang diingat keburukannya. Sampai modelnya perempuan itu, suaminya sudah berbuat baik puluhan tahun. Bagaimana rekosonya suami itu ini dan memberikan kebaikan pada istrinya itu. Begitu ada sekali masalah, dia katakan apa? Saya tidak pernah mendapatkan kebaikan kamu. Ini adalah perempuan, model perempuan. Ini kalau orang suka melupakan kebaikan seperti ini akan gampang ini pecah, akan gampang putus persahabatan itu. Lupakan keburukannya, ingat kebaikannya. Ingat ini keutamaan-keutamaan dia. Kita diperintahkan Allah begitu. Maafkan dan lupakan. Lupakan keburukannya itu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Ketika Abu Bakar mendengar ayat ini, maka ya Allah, aku suka seandainya engkau memaafkan atau mengampunkan diriku. Maka dia pun cabut sumpahnya untuk memutuskan nafkahnya kepada Mistah.
Dia pun, Abu Bakar pun tetap terus memberi kepada Mistah. Tentu bagi seorang ayah, apalagi keluarga terhormat, tuduhan perzinahan kepada putrinya yang sangat suci, itu tentu membuat marah sang ayah. Sehingga kalau kemudian bersumpah untuk memutuskan nafkahnya Mistah ini sangat wajar. Tapi ternyata Allah turunkan ayat, ini wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia maafkan, hendaklah dia ini berlapang dada, lupakan itu keburukannya. Tidak sukakah seandainya yang Allah mengampunkan ini diri kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah dat maha pengampun lagi maha penyayang. Pengampun, Allah mengampunkan, yaitu apapun kesalahan manusia kalau mereka mau minta ampun kepada Allah Ta'ala. Gugurnya kesalahan itu ada dengan 3 sebab. Ada 3 sebab besar gugurnya kesalahan itu. 1, dengan cara dia bertaubat. Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat ini akan mengampunkan dosa-dosa dia. Maka Allah perintahkan mereka semuanya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Taubat akan menghapuskan dosa. Allah perintahkan orang-orang yang mereka itu kafir, menyakiti Allah, mengatakan Allah punya anak. Allah satu di antara yang 3, Allah kafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafirlah yang mengatakan Allah satu di antara yang 3, kafirlah yang mengatakan Allah dan Isa ibnu Maryam. Lalu di antara perkataan Allah yang Allah tujukan pada mereka dalam ayatnya itu, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka minta ampun kepada, tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Seandainya mereka habis berbuat kekafiran yang seperti itu, lalu dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Orang munafik yang Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di keraknya api neraka. Apa kata Allah di antaranya? Illal ladzina tabu wa aslahu. Kecuali yang bertaubat kepada Allah dan memperbaiki amaliyahnya. Bertaubat akan menghapuskan ini dosa nifaknya sebelumnya. Orang yang habis membantai wali-wali Allah Ta'ala, Ashabul Ukhdud, apa kata Allah? Innal ladzina fatanil mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Orang-orang yang mereka habis menyiksa orang-orang mukmin laki-laki perempuan dengan dibakar, hidup-hidup di parit. Seandainya mereka kemudian mereka tidak bertaubat. Kata Hasan Basri, lihatlah kelembutan Allah, bagaimana mengajak mereka bertaubat. Seandainya mereka habis membantai wali-wali Allah, lalu mereka bertaubat, akan diterima taubatnya itu. Allah dalam hadis qudsi juga menegaskan, ya ibnu Adam, wa ya anak Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, la ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda itu sampai sundul langit, saking banyaknya, sampai nyentuh langit, lalu Anda meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampunkan. Ini Allah Al-Ghafur. Allah adalah zat yang maha pengampun. 1, menggugurkan dosa kita itu dengan cara kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dengan cara memperbanyak amalan-amalan soleh. Amal-amal soleh ini juga bisa menjadikan penggugur penutup dosa-dosa. Apa kata Allah? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan kamu itu akan bisa menghapuskan keburukan kamu. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan keburukan. Sehingga dengan memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh, itu akan bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Yang ketiga, cara menggugurkan kesalahan kita, dosa-dosa kita, adalah dengan bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita.
Musibah-musibah ini akan menjadi penggugur dosa-dosa kita ketika kita bersabar. Tidaklah seorang mukmin terkena musibah, capek, letih, kemudian dia terkena duri, tusukan duri. Semua musibah seringan apapun itu akan menjadi penghapus dosa. Akan menjadi penghapus dosa, penggugur dosa. Seperti gugurnya daun-daun kering dari pohonnya. Maka dikatakan seorang salaf, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah, kita ini bisa masuk akhirat dalam keadaan bangkrut. Kenapa? Keburukan yang sangat banyak ini bisa terhapuskan dengan musibah. Sehingga musibah ini bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Sehingga kita tidak bangkrut dengan keburukan kita. Ini di antara 3 perkara besar yang bisa menggugurkan dosa. Bertobat, memperbanyak amal saleh, kemudian dia bersabar atas musibah-musibah yang menimpa dia. Maka betul-betul Allah adalah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Allah Rahim. Allah Rahim. Ini Ghafurur Rahim. Allah mengampunkan itu karena kasih sayang, bukan karena lemah. Allah itu qadirun, kuat. Allah itu mampu untuk memperlakukan mereka, menghadap mereka. Tapi sayangnya Allah, ini Allah banyak atau Allah ampunkan kesalahan-kesalahan ini mereka. Bapak sekalian, inilah sifat Allah al-afu ini, pemaaf. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada sifat Allah yang lainnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Ada pertanyaan? Ya. Bismillah. Ustaz, menyimak khutbah Jumat secara seksama hukumnya adalah wajib. Namun bagaimana apabila khutbahnya banyak mengandung syubhat dan bid'ah? Apakah kita juga tetap wajib menyimak? Ya, kalau khutbahnya itulah khutbah yang justru adalah khutbah yang menyimpang, selayaknya telinga kita tutup. Atau kalau kita bisa pindah ke tempat lain, karena isinya adalah racun-racun yang disemprotkan, yang bisa merusak. Kalau tidak, ya tutup telinganya, kita tutup. Karena itu akan bisa menjadi syubhat yang bisa merusak yakni hati kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Tentu kewajiban menyimak itu ketika khutbahnya adalah mengingatkan Allah, kampung akhirat, menyampaikan agama dengan benar. Kalau isinya adalah justru racun, tentu lebih layak telinga kita tutup dalam rangka untuk menjaga hati kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz mohon pencerahannya. Kebencian dan permusuhan orang-orang kafir kepada Islam bisa dimaklumi karena memang mereka bukan Islam dan banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Yang ditanyakan, bagaimana kita memahami saudara-saudara kita yang seagama dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah, juga memusuhi ahlu sunnah dengan kata-kata tuduhan dan perbuatan mereka yang mengusir dai-dai penyuruh tauhid dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Apakah bisa juga disebut mereka membuat makar? Ya, kalau dibilang makar itu bisa. Setiap mereka yang berusaha untuk mengotori sunnah, mengotori Islam, itu menjadikan rusaknya agama ini, mereka adalah pembuat makar, sadar atau tidak. Itu adalah sebuah makar. Semua perbuatan maksiat adalah bagian pada makar. Sebagaimana juga perbuatan bid'ah merupakan bagian pada yakni makar. Maka adalah mereka ini khawatir atau dia takut kepada Allah kalau mereka akan mendapatkan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi perwatakan al-bid'ah dari zaman dulu kala sangat membenci Ahlussunnah. Di antara alamat al-bid'ah itu adalah bughdhuhum, kebencian mereka kepada Ahlussunnah. Sehingga mereka gelari Ahlussunnah dengan gelar-gelar yang tidak pernah ada pada Ahlussunnah. Mereka bilang Ahlussunnah itu adalah ini Jabriyah. Karena Ahlussunnah menetapkan takdir, mengimani takdir. Dia sangka Ahlussunnah mengimani takdir seperti Jabriyah yang kemudian menafikan ini iradah dan istita'ah manusia. Kemauan, kehendak dan kemauan dan kemampuan manusia.
Mereka bilang Ahlussunnah itu mujassimah. Ahlussunnah itu orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah, sehingga mereka bilang Ahlussunnah adalah mujassimah, yang mereka menjadi mu'attilah, mereka ingin menyucikan Allah dengan cara menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka bilang Ahlussunnah itu hasyawiyah, tekstual, akalnya pendek, tekstual, dan segala macam gelar-gelar buruk. Sehingga ahlul bidah di arah alamatnya adalah kebencian yang sangat kepada yakni ahlus sunnah. Mereka sering kalau bersama dengan penguasa menjadi penjilat penguasa dan kemudian provokatif untuk menangkap, membunuh yakni ulama ahlus sunnah, sebagaimana sikap-sikap ulama ahlul bidah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebaliknya, ketika ulama al-sunnah itu dekat dengan penguasa, menasihati, bersikap tulus, dan bahkan sering menjadi penolong ahlul bid'ah dalam pengertian memaafkan sikap-sikap ahlul bid'ah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di zaman Ibnu Qalawun, Sultan Ibnu Qalawun, yang mengelilingi Qalawun ini ulama ahlul bid'ah, merekomendasikan kepada sang penguasa ini untuk menangkap Syekhul Islam dan bahkan membunuh. Tapi oleh Ibnu Qalawun hanya ditangkap dan dipenjara. Terus ada kudeta dari Jasingkir yang kemudian mengkudeta Ibnu Qalawun. Maka Ibnu Qalawun pun tumbang atau terkudeta. Naiklah Jasingkir. Para ulama yang tadi menjilat Ibnu Qalawun sekarang menjilat Jasingkir. Oh, melihat seperti itu, alangkah sangat sakit hatinya Ibnu Qalawun. Ibnu Qalawun berniat akan merebut kembali kekuasaan. Singkat cerita, Jasingkir bisa dikudeta lagi oleh Ibnu Qalawun. Ulama yang tadi menjilat, yakni Ibnu Qalawun, Jasingkir, sekarang ingin menjilat lagi Ibnu Qalawun. Ibnu Qalawun dengan sengaja yakni mengeluarkan Syekhul Islam dan mengeluarkan lembaran apa yang mereka minta dulu untuk menangkap dan membunuh Syekhul Islam, dengan harapan Syekhul Islam akan berfatwa membunuh ini ulama-ulama tadi. Tapi ternyata bagaimana? Bahkan Syekhul Islam ini kemudian menyampaikan kalimat-kalimat kepada sang sultan supaya tetap memelihara mereka, karena kalau mereka tidak ada, nggak ada lagi yang mendampingi sultan dalam menasihati dalam perkara agamanya. Syekhul Islam tidak menjadikan kesempatan ini untuk menghancurkan lawannya. Alangkah sangat luar biasanya ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kasus yang kedua, di antaranya Syekhul Islam pernah, yaitu kematian musuhnya. Musuh besarnya diberitakan kepada Syekhul Islam oleh muridnya Ibnu Qayyim, kematian musuh besarnya itu. Dia sangka Syekhul Islam akan bergembira dengan kematian musuhnya itu. Ternyata malah marah dan kemudian dia mendatangi kepada sahibul musibah, orang terkena musibah, keluarganya, dan dia tawarkan dirinya sebagai pengganti ayahnya dalam memenuhi kebutuhan ini keluarga tersebut. Ini adalah bagaimana sikap atau akhlak Syekhul Islam Taimiyah. Kebencian di antara alamat ahlul bidah, kebencian yang sangat mendalam kepada ahlus sunnah sampai sekarang. Tapi ahlus sunnah justru senantiasa menjadi orang yang a'lamun nas bil haqqi wa arhamun nas, yakni linnas. Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Qadarullah, di saat tetangga Ana mengukur tanahnya, beliau mengambil sedikit tanah ibu Ana. Setelah itu Ana membela, namun tetangga tetap ngotot. Ibu Ana pun memilih mengalah karena menghindari pertengkaran. Apakah Ibu Ana mendapatkan keutamaan tuntutan di akhirat kelak? Barakallahu fikum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kebaikan. Sebab kebaikan akan Allah ini perhitungkan, akan mendapatkan keutamaan. Mengalah, kemudian mengalah, itu memaafkan, itu adalah kebaikan, akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang disia-siakan Allah taala. Semua kebaikan akan direkap Allah taala. Adapun orang yang zalim, Allah akan berhadapan dengan Allah sendiri atas kezaliman yang mereka lakukan. Allah taala alam bisawab.
Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya, apabila kita dizolimi sama teman sendiri, semisal teman kita seorang penjual, dia menjual sesuatu yang kita beli sesuatu dengan dia dengan akad 90.000, 90 dolar. Sudah deal. Itu pembelian lewat online. Tiba waktunya bayar, barang dia antar, tiba-tiba harga menjadi 110 dolar. Pertama Ana bayar dan Ana maafkan, itu terjadi berulang-ulang Ustadz. Ana maafkan lagi tetapi Ana nggak mau lagi berteman. Kezaliman dia layak untuk diberikan pelajaran. Ya, diputus muamalahnya, dinasihati. Intinya dinasihati, kemudian diputus muamalahnya. Ya, hak orang terzalimi. Dan bagaimana memberi nasihat kepada dia. Jangan sampai dia terus-menerus melakukan kezaliman. Karena diingatkan tentang bahaya kezaliman. Dan hendaklah dia betul-betul khawatir dengan balasan orang yang zalim. Yang Allah katakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin takhassu fil absar. Ya, jangan kamu sangka Allah lupa dengan perbuatannya orang yang zalim. Kalau seandainya mereka diakhirkan pembalasannya, hanya nunggu waktu, nanti mata mereka terbelalak melihat keadaan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah Anda bagaimana bisa memberikan nasihat kepada dia dan berikan pelajaran dengan diputus muamalahnya supaya dia tahu dia adalah muamalah yang tidak benar, yang muamalah yang zalim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya Ustaz. Bismillah. Apabila kita membiasakan memberi sesuatu kepada orang tua dengan tujuan memberikan contoh untuk adik-adik agar tidak pelit sama orang tua, itu bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa, kebaikan yang itu termasuk kebaikan yang dinampakkan dalam rangka dengan tujuan untuk supaya memberikan contoh. Supaya ya ini adik-adiknya orang lain dia tergerak pula untuk berbuat yang seperti dia lakukan. Nggak ada masalah, boleh-boleh aja dengan tujuan yaitu kebaikan dengan tetap menjaga ya ini keikhlasan dalam beramal tersebut. Boleh kebaikan dinampakkan kalau ada tujuan yang baik, ada tujuan yang diharapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya Ustaz. Bismillah, mohon nasihatnya Ustadz, ketika Ana ingin berbagi kebaikan dari apa yang pernah Ana lakukan atau ilmu yang Ana miliki untuk di-share di sosial media. Di saat ada yang memuji Ana tidak merasa bangga atau merasa berjasa dari apa yang telah Ana bagikan tersebut. Barakallahu fiik, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang memuji kepada kita, maka kita ya ini diantaranya doanya adalah, ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ya Allah, ampunilah apa yang mereka tidak tahu dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka ya ini sangka. Kita meminta kepada Allah diantaranya yaitu demikian. Dan adapun kita merasa tidak berbuat baik, yaitu adalah bagaimana biar Allah yang menilai kepada perbuatan kita. Yang jelas kita begini juga semata-mata karena Allah Ta'ala, dimudahkan Allah, yang semoga Allah yaitu melipat gandakan ini pahala amal kebaikan kita. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya Ustaz, ada yang meyakini jika kita menunjuk pelangi dengan tangan, maka tangan kita nanti akan buntung. Apakah ini termasuk tiarah Ustaz? Iya, termasuk tatayur, keyakinan khurafat, keyakinan jahiliyah. Kalau nggak ada dalilnya, ya kita harus tinggalkan keyakinan itu. Karena keyakinan gugon Tuhon, nggak ada dalilnya. Itu dari mana, dalilnya di mana, Qur'annya mana, hadisnya mana, kemudian perbuatan salaf mana. Kalau nggak ada, itu namanya khurafat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah ketika ada yang meninggal juga termasuk musibah bagi keluarga yang ditinggal? Karena bukankah kematian itu sebuah keniscayaan? Ya musibah lah. Musibah terbesar umat ini adalah wafatnya Rasulullah SAW. Kehilangan keluarga ya musibah, membuat kita sedih. Secara umum ya kita sedih dengan ditinggal ini keluarga, anak ditinggal ayahnya, suami ditinggal istri, ditinggal suaminya. Adalah musibah. Semuanya tahu data seperti itu musibah. Tetapi kita adalah orang yang beriman kepada takdir Allah. Kita bersedih, hati bersedih, mata meneteskan air mata, tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ainun tatma wa qalbun yahzan wala naqul illa ma yurdi rahman. Wallahu ta'ala alam shawab. Tanya berikutnya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar lebih bersabar terhadap istri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu
mengingat keutamaan-keutamaan istri. Dia dibalik keburukannya, insya Allah banyak keutamaannya, ingatlah keutamaannya itu. Yang kedua, kalau kondisi itu adalah jelek atau buruk, dalam pengertian ada perilaku-perilaku yang buruk, maka bagaimana kita menjadi pemimpin yang bisa menasihati, meluruskan dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Kemudian bagaimana kita mengetahui tentang keutamaan sabar. Di balik kesabaran itu ada pahala yang sangat besar. Sekali lagi, wa may yulaqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Tidak akan bisa mewujudkan usaha yang berat seperti ini kecuali orang yang mereka bersabar, dan tidak akan bisa mewujudkan perkara yang berat seperti ini kecuali orang yang mereka punya keuntungan besar dalam kehidupan mereka. Dan terus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan usaha-usaha memperbaiki istri. Wallahu taala alam bissawab. Tanya berikutnya, Ustaz. Seorang muslim ingin menikah, kemudian dia berhutang 10 juta untuk membeli mahar tersebut. Ketika akad nikah, apakah dia tetap mengucapkan saya terima nikahnya dengan mahar tersebut secara tunai atau dibayar secara terhutang, Ustaz? Karena uang yang dipakai untuk membeli emas berasal dari hutang. Kalau utang orang lain, ya itu urusannya utang dia dengan orang lain. Tapi utang itu maharnya belum dibayar atau maharnya ditunda. Jadi kepada istrinya maharnya dalam bentuk mahar yang terhutang. Jadi dia masih punya kewajiban bayar mahar kepada si wanita. Tapi kalau dia hanya utang orang lain untuk beli mahar, urusan dia dengan orang lain itu. Ini termasuk mahar yang cash, mahar yang dikasihkan pada istrinya cash, ataupun utang kepada orang lain. Adapun kalau kepada istrinya dalam keadaan mahar itu diserahkan begitu, ya dia maharnya sudah terserahkan cash. Urusan utang dia dengan yang orang dia utangi. Wallahu a'lam bishawab. Tanya berikutnya, Ustaz. Bagaimana jika ada orang yang kena musibah menyalahkan orang lain gara-gara sebelumnya orang tersebut sudah mengingatkan? Dalihnya karena dia sudah biasa dengan perbuatan tersebut. Apakah ini termasuk syirik? Gimana ya, kalau biasa dengan perbuatan tersebut, perbuatan yang buruk, perbuatan jelek, itu perlu diingatkan. Kalau kemudian terkena musibah dan dia berbuat buruk, itu adalah merupakan peringatan Allah SWT kepada orang yang berbuat jelek. Sehingga Allah terkadang menimbulkan musibah karena ingin merasakan dampak sebagian perbuatan buruk yang mereka lakukan. Linudhiqau ba'dallati amilu. Kami ingin merasakan para mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Itu pun harapannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah SWT. Orang yang memberikan nasihat sudah berbuat baik, agar dia ini berlaku lurus, tidak berbuat yang menyimpang, tidak berbuat yang maksiat. Adapun orang mereka marah kena musibah, kemudian dia dikambing hitamkan orang yang memberikan nasihat tersebut, ini adalah orang yang mereka tidak tahu hakikat ini musibah dan hakikat kehidupan. Dia artinya dia mendapatkan musibah di atas musibah. Sudah dia kena musibah karena kemaksiatan dia, tidak menyadarkan dia atas kemaksiatannya, dia malah menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain, ini adalah musibah di atas musibah. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan. Insyaallah cukup, Ustaz. Ya, demikian buat sekalian, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pesan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.